Menurut beberapa rekomendasi yang dianggap sebagai standar, campurannya lebih dari 97%. Oh. Saya ingin menyebut, bukan berarti itu yang saya ikuti. Ya. Misalnya, di sebagian rekomendasi, 3 gram ambergris itu dicampur dengan 97% etanol. Selalu jenis alkohol, tapi bukan alkohol dari kayu manis tadi, bukan. Etanol. Plus campuran lainnya. Artinya kalau ini 3 gram, kemudian ada alkoholnya 97 mili, kemudian campur yang lain, berarti ini kan nggak nyampe 3%. Iya kan? Iya. Artinya ini nggak nyampe 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita semua untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam urusan berwewangi. Nah, tentu saja wewangi yang kita maksudkan adalah yang alami, asli, thayyib ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kita kemarin bahas tentang kental dan tidak kental. Ini berkaitan dengan yang alami tadi ya, yang tip ya. Yang kental itu apa mesti asli dan itu kan ya. Karena orang itu berpandangan bahwa yang kental itu pasti asli. Yang encer itu berarti nggak asli itu karena encer. Apakah betul itu? Nah, apalagi ini ditemani dengan beragam ini. Yang sebagian bahan minyak wangi juga. Wah, ini menarik nih, sebagian alami dan bahan minyak wangi. Ya. Nah, kita langsung saja. Maksud saya depan ini ada jeruk. Jeruk itu juga salah satu bahan minyak wangi. Masya Allah. Ini dengan cara dibikin asiri. Asiri itu kan berarti ada bekas. Asar ada asarnya. Asiri atau kalau orang sekarang menyebut essential oil, sebenarnya sama saja ya. Nah, kalau kita bikin dari jeruk, maka yang dihasilkan adalah minyak yang sangat encer. Karena itu jarang disebut sebagai duhan. Ngomong-ngomong, kalau jeruk ini diambil sebagai asiri tadi, itu yang diambil bukan buahnya ya berarti ya? Atau buahnya itu? Nah, di situ menarik. Contohnya nanti ini kita masih kita masih berkelana dulu. Contohnya cinnamon. Oh, kayu manis. Ya, atau vanili. Tapi untuk khusus vanili agak punya pengalaman yang agak berbeda. Bukan tidak nyaman baunya, tapi kalau saya mencium bau vanili itu kok jadi cepat lapar sehingga cukup riskan buat orang kayak saya gini. Itu cocok untuk bisnis kuliner berarti ya. Ini Mas Rizky yang punya bisnis kuliner. Wah, ini masalah teman ini juga ini produknya Mas Rizky ini. Ya. Nah, itu dari bunganya bisa jadikan minyak wangi, kemudian dari biji vanilanya juga bisa jadikan minyak wangi. Artinya itu sama-sama menjadi bahan minyak wangi, dan daunnya pun menjadi bahan campuran minyak wangi. Meskipun saya tidak termasuk yang condong kepadanya. Maksudnya apa itu? Jadi daun dari cinnamon, kayu manis itu daunnya itu bisa diekstrak menjadi alkohol alami yang baik untuk campuran. Cinnamil alkohol. Iya. Biasanya beberapa produk minyak wangi yang cukup mahal menggunakan alkohol, itu bahannya salah satu yang sering dipakai dan itu termasuk yang terbaik adalah cinnamil alkohol. Alkohol yang berasal dari daunnya cinnamon. Tapi fokus pembicaraan kita kali ini adalah bahwa yang bisa menjadi bahan minyak wangi itu nanti bisa bermacam-macam. Cengkeh juga demikian, dari bunganya bisa, dari buahnya bisa, yang itu bisa menjadi bahan-bahan. Nah, begitu pula nanti kita bisa mendapati bahwa buah
buah-buahan itu ada yang memang langsung dari buahnya dengan proses-proses yang berbeda dengan kalau itu dari buahnya, maka ada orange blossom dari bunganya, ada juga yang dari buahnya. Tetapi fokus pembicaraan kita saat ini adalah itu minyaknya kental apa enggak? Ya. Ini encer sekali. Jadi yang dari jeruk ini tadi Bisa itu dari bunganya. bisa dari bunga dan beberapa, Ya. dan itu encer Encer. dan asli ya. Asli. Masya Allah. Contohnya ini melati. Melati ini orang menyebutnya sebagai melati keraton kalau dalam bahasa Indonesia. Ini yang asli ya, melati keraton. Atau kalau Yasmin Malaki berarti. Jasmine Malaki. Jasmine Malaki itu bukan berarti tingkatan yang lebih tinggi dibanding Yasmin. Karena Jasmine Malaki itu atau Royal Jasmine itu sebenarnya adalah alih bahasa dari Jasminum glandiforum. Jasminum Glandiforum. glandiforum. Ya. Oh, Kalau itu, yang lain, itu berarti beda memang ya jenisnya dengan yang hanya disebut jasmin tadi ya. sebenarnya yang disebut hanya sebagai jasmin itu juga ada namanya lebih lengkap juga, yakni Jasminum sambac misalnya. Yang kalau di Indonesia sering dijadikan sebagai campuran teh. Oh, Sehingga iya, ketika iya. ada orang mencoba minyak wangi yang terbuat dari Jasminum sambac, kok baunya kayak teh. Kebalik sebenarnya. Saya hampir dapat masakan ini biasanya orang Jawa yang gini. Kenapa? Karena di Jawa memang sudah hampir identik namanya teh itu campurannya adalah melati. Sehingga lama-lama mereka mengenali seolah-olah itulah baunya teh. Padahal itu bukan. Itu lain sama sekali. Jadi Jasminum glandiforum itu hal yang berbeda dengan Jasminum sambac. Masing-masing juga bisa bertingkat-tingkat kualitasnya, tetapi sama-sama encer minyak Alami, wanginya. asli dan encer. Dan encer. Nah, tentu saja akan sangat berbeda dengan misalnya, nah ini ambergris. Ambergris Yang itu dari paus ya. dari paus dan bukan muntahannya. Spermanya. Iya. Allah. Karena itulah maka ikan pausnya itu disebut sebagai sperm whale. Boleh sperma. saya cium. Boleh. Mas Rizky coba. Ini warnanya, di sebagian masyarakat Eropa, terutama ningratnya di masa dulu, sampai sekarang pun masih dipakai di sejumlah tempat, ini menjadi campuran makanan. Yang sangat mahal. Jadi makanan yang super mahal. Kalau seperti ini, baunya gimana Mas Rizky? Enak nggak baunya? Ya, seperti bau plastik gitu ya. Nah, jadi ini impresi ya, kesan. Ya, artinya, dan itu tidak salah. Nah, nanti akan berbeda lagi. Cuma saya tidak membawa berbagai macam contoh. Ini warnanya agak berbeda. Ini sama-sama ambergris. Sama-sama ambergris, sama-sama masih asli ini. Oh. Masih asli. Nah, dan di rumah masih ada lagi yang lainnya. Yang nanti kalau segini dijadikan minyak wangi jadinya banyak sekali. Bisa berapa mili atau liter? Menurut beberapa rekomendasi yang dianggap sebagai standar, campurannya lebih dari 97%. Oh. Saya ingin menyebut, bukan berarti itu yang saya ikuti. Ya. Misalnya, di sebagian rekomendasi, 3 gram ambergris itu dicampur dengan 97% etanol. Selalu jenis alkohol, tapi bukan alkohol dari kayu manis tadi, bukan. Etanol. Plus campuran lainnya. Artinya kalau ini 3 gram, kemudian ada alkoholnya 97 mili, kemudian campur yang lain, berarti ini kan nggak nyampe 3%. Iya kan? Iya. Artinya ini nggak nyampe 3%. Tapi yang ingin saya bahas bukan apa campurannya. Saya sendiri termasuk yang tidak merekomendasikan penggunaan minyak wangi atau pemrosesan menggunakan alkohol tadi. Meskipun alami. Iya, meskipun alami. Ya, artinya pemrosesan bahan utama dengan menggunakan berbagai jenis alkohol ya, alami maupun tidak, itu tidak direkomendasikan.
saya lebih menyukai menggunakan bahan seperti ini, air ya, air. Oh. Tapi bukan berarti air ini langsung dipakai, ada proses-prosesnya terlebih dahulu sehingga ini ketika dipakai betul-betul menghasilkan tip, minyak wangi yang alami, tabii, asli dan thayyib. Adapun alkohol, kalaulah misalnya dipakai itu setelah menjadi minyak wangi, dan saya lebih memilih untuk ini dicampur, ini 20 gram misalnya, campurannya itu 80 mili. 20 gram bubuk ambergris. Ya, ambergris ini 80 ml 80 mili air yang Ya. sudah diproses. ya bisa tidak langsung jadikan bubuk kalau menggunakan proses yang berbeda, melainkan digunjang-gunjangkan sehingga ini nanti akan larut. Nah, kalau kaitannya ini tentu saja akan lebih pekat, sehingga menghasilkan kualitas amber, minyak wangi amber, satu dari minyak wangi terbaik sampai Ambar hari ini. tadi ya? Ya, ambar. Oh, selain misik memang ambar ini ya. Ya. Kalau kita ingat bahwa Rasulullah Muhammad SAW paling menyukai 3 minyak wangi. Yang paling masyhur adalah 2. Yakni misik dan ambar. Misik dan ambar itu memang sering disebut bersamaan. Sebenarnya lebih merujuk pada minyak wangi yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW dari rumpun duhan. Tuhan Mari kita ingat bahwa ad-duhnu itu, duhun memang bisa berarti lemak, bisa berarti minyak, tapi duhun dalam peristilahan minyak wangi artinya minyak wangi yang berasal dari lemaknya hewan atau lemaknya kayu. Nah, itu duhun. Artinya misik, anbar tadi sama out ya khususnya ya. Sondal, cendana. Sandal ya. Pokoknya dari bahan kayu atau bahan Hewan tadi. ya. Misalnya ini bukan dari oud, bukan dari cendana ya, tapi dari bahan kayu-kayuan. Saya tidak menyebut bahannya karena ini sangat terkait dengan saya belum minta izin untuk boleh nggak saya menyebut bahannya. Nah, ini encer. Encer dan asli. Encer dan asli. Tapi memang bukan dari kayu, bukan dari oud, bukan dari sandal, tapi dari bahan-bahan kekayuan yang lainnya. Karena kayu itu kan bagiannya Banyak macam-macam sekali ya. ya. Nah, ini encer. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa minyak wangi yang asli itu nggak selalu sama dengan Kental. selain dipengaruhi oleh prosesnya bagaimana. Kalau yang tadi ngapunten yang anbar tadi ini kalau dihasilkan dengan proses yang tadi ya, berapa tadi 20 gram bubuk Ya. dicampur 80 gram mili ya 8 mili mili air yang sudah diproses khusus tadi. Ya. Maka nanti hasilnya kental. kental. Selain itu juga ini kan prosesnya berarti proses maserasi. Maserasi. Ada proses namanya ekstraksi. Jadi nanti bisa menghasilkan berbeda. Tetapi yang jelas kalau ambar itu kalau jadi minyak wangi dia akan cenderung kental. Ini penting untuk kita perhatikan karena sekarang ini sudah muncul ambar yang sifatnya sintetis, artifisial. Sintetis artifisial. Artifisial. Karena ada juga ambar yang sintetis natural yang alami ya. Iya, saya dengar begitu. Iya, Artinya ada kayu yang disebut sebagai kayu amberwood Karena baunya mirip seperti ambar. Walaupun ya sama seperti ketika kita membincang tentang misik, ini kan misik sintetis alami. Tetapi kalau menurut saya tetap jauh sekali bedanya. Artinya saya katakan tadi, saya tahu ada amberwood yang katanya sangat mirip, tapi kok perasaan saya beda sekali. Artinya mungkin kesan impresi bau pertamanya mungkin itu. begitu, itu ya. Sing gitu ya, tapi begitu sudah sekian lama, baunya beda. Iya, beda. Walaupun kalau dari kayu juga cocok, juga pas untuk menjadi menjadi base note, bau yang paling lama bertahan dan itu munculnya di akhir. Berbeda dengan jeruk. Jeruk ini kan mudah hilang. Ya, dia bau awal ya, Ya. Base note, bau awal ya. Top note. Top note maaf kok. Atau first note istilahnya. First note. Jadi bau pertama, kok gini. Walaupun dalam beberapa kasus, contoh saya itu masih berusaha mengingat-ingat. Dulu saya pernah mencoba vanila campur apa saya lupa. Yang satu kemudian jenengan pakai itu
itu kan seperti ada bau melati ya, saya agak lupa. Setahu saya pakai melati itu waktu itu. Jadi vanili campur melati atau sama ambar ya? Ya, seingat saya itu tidak ada melatinya, tapi baunya jadi Kayak ada melatinya. ya, Menarik itu. ya. Waktu itu kan menjadi sangat menyebar ya. Iya. Sayangnya waktu itu nggak saya catat itu. Saya ingat saya membuat itu karena menginginkan bau yang lebih soft, ternyata jadi keluarnya bau yang sangat galak ya, yang sangat galak. Dan kemudian kita cobakan ke beberapa orang, dan merasa ini ada bau, kalau nggak salah melati atau iya melati atau jeruk itu ya, saya lupa. Melati seingat saya. Melati. Padahal tidak ada melati di dalamnya. Tidak ada melati di dalamnya. Ini iya, bukan artifisial, tapi itu proses reaksi antara bahan ini dengan bahan ini. Sama-sama kimia. Sama-sama alami. Iya, sama-sama alami. Kimia alami maksudnya, Iya. bukan kimia buatan artifisial. Iya. Tapi menghasilkan bau yang unik Pertama ya. baunya itu lebih fauhanul itrnya ali, tajam, kuat sekali. Kemudian yang kedua raihatul itr, ketersebaran baunya itu juga menjadi galak gitu ya, menyebar jauh. Apalagi ketika saya baru mencampur kira-kira setengah jam pertama itu. Wah, itu saya sampai kaget nih kok. Baunya sedemikian kuat itu. Jadi reaksi kimianya menarik ya. Ya, ini kan saya ginikan saja waktu itu. Itu Masya Allah. Nah, tapi pada pokoknya adalah proses-proses yang berbeda itu menghasilkan minyak wangi yang berbeda-beda kekentalannya. Ada yang sangat encer, kayak begini sangat encer. Nah, kalau ini gaharu dari Malinau ya. Gaharu dari Malinau. Maka ini beda lagi, memang kental. Kayu tadi ya. Ya. Rumpun duhen. Ya. Nah, ada yang merekomendasikan untuk memproses ambar itu dengan cara ekstraksi. Tapi ini tidak kita bicarakan detail saat ini ya. Kapan kayaknya perlu kita bicarakan khusus deh Nah, ambar ini ya. insya Allah. Nah, ini tadi kental. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, untuk dapat mengetahui ini asli apa tidak cukup dari kental atau tidak. Ya. Ada minyak wangi yang secara alami memang kental, dan ada pula minyak wangi yang kalau kental justru kita perlu curiga. Yang alaminya harusnya tidak kental ya. Ya. Encer tadi lah kok malah kental wahai. Jeruk kok kental itu berarti mencurigakan itu. Ya. Melati kok kental banget. Ah. Nah, itu berarti kita patut curiga ada campuran pengental. Artinya memang kita perlu mengenali sifat alami minyak wanginya seperti apa. Betul. Artinya kalau ada misik kok, mohon maaf ya, Ya. encer, warnanya pink, Ya. warnanya apalagi hijau, itu berarti pasti bukan hampir, bukan itu alami pasti. ya. Bukan Pasti itu palsu. Jadi kalau misik itu kalau asli nggak mungkin encer banget. Nggak mungkin encer. Dan warnanya tidak mungkin pink, hijau, mungkin, nggak biru. Transparan, apakah kuning bening, apakah orang menyebut begini putih bening walaupun ini transparan ya, bukan putih. Tetapi yang jelas kalau encer, orang nyebutnya misik kok encer, nyebut kasturi kok encer, digoyang-goyangan gini mudah, maka ini pasti bukan misik. Dan umpamanya ada yang ngaku misik dan kental, itu juga belum tentu alami asli. Harus kita cek dulu ya. Itu sebabnya kalau kita ini tidak memiliki pengetahuan mengenai hal itu, paling aman adalah dengan memilih seperti halnya hadis. Kalau kita ini nggak punya ilmu hadis, ya kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim mesti aman itu. Mesti aman. Nah. Artinya kalau mau membeli produk-produk yang alami asli tadi ya ke recommended. Iya, ke mana? Ke toko-toko yang memang terpercaya gitu ya. Itu pun sekarang tidak mesti semuanya asli. Tetapi penjual-penjual yang masih jujur, kita dapat bertanya, ini asli, ini Tobi'i asli, Sofi itu murni. Tobi'i, Sofi. Tobi'i asli, Sofi. Kalau Tobi'i asli, Sofi, insya Allah kita. Itu 3 kata kuncinya gitu ya. Kata kunci. Tobi'i,
asli, sofi. Ke pedagang yang Ya. jujur tadi. Kalau asli, sehingga menyebut asli. Tapi asli itu bukan berarti asli dari bahan itu. Tabi'i, kadang-kadang ada yang mengatakan, wallahu a'lam. Itu berarti dia mau bilang gimana. Ada dua kemungkinan. Dia memang nggak tahu. Yang kedua, waduh, bilangnya gimana ini ya. Nah, kalau itu lebih baik tunjukkan saya mana yang tabi'i. Tabi'i, asli, Sofi. sofi. Masya Allah. Ya demikian, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, ini semuanya lah ya yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtiarkan sebaik mungkin mencari yang tadi ya, tip yang tabi'i, asli, sofi. Nah, tabi'i, kalau tabi'i asli Tabi'i, toyib. asli toyib, mohon Kalau maaf. tabi'i asli sofi itu kalau kita keywordnya kalau beli. Oh, kalau mau beli tadi. Sama halnya ketika kita cari misik litoharoh. Kalau di aslinya kan nggak ada nama misik litoharoh. Iya. Tapi ketika kita cari untuk memudahkan misik untuk toharoh, agar tidak salah dengan misik toharoh. Misik litoharoh, ada misik litoharoh. Kita tanya, misik toharoh? Lah, misik litoharoh. Lit tohar ya, di dalamnya lit tohar. Ya, jadi untuk toharoh. Bukan misik toharoh. Ya. Kadang perbedaan satu huruf Betul. menentukan ya. Masya Allah. Demikian, semoga bermanfaat, semoga ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi ini dicatat oleh Allah sebagai ikhtiar yang Allah Ta'ala ridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.